wahai iblis, aku ini hendak jadi ikam, aku hendak jadi kayak ikam. Berat nih, iblis itu orang yang dicap neraka jahanam. Kalinya laki-laki hendak jadi kayak itu guru, Allah hendak jadi kayak pian. Iblis kededapang pernah satu orang pun manusia yang hendak jadi kayak aku nih. Kalinya ada laki-laki nih, ayo aku hendak jadi kayak ikam, jadi laki-laki nih. Ujar iblis, mun ikam hendak jadi kayak aku, dua aja amalannya. Bila tak amalakan nih, dia tak amalakan lah. Pertama, ujar iblis, tahawan, ring intengakan, sepelekan salat. Satu tuh amalannya, sepelekan salat, jadi kayak aku sudah tuh. Sepelekan salat tuh. Ulun ngalih bahasa Indonesia tak anu nah apa? Sepilikan. Apa sepilikan? Muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Aziz al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin dahrul dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم مشايخه وعلومنا وعلومكم في الدارين آمين. الحديث الثلاثون, hadis yang ke-30 daripada 40 hadis daripada kitab Arba'in an-Nawawiyah. An Abi Tha'labah al-Khushanni Jursum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Hadis yang ke-30 diriwayatkan daripada Abi Tha'labah al-Khushanni. Nama beliau adalah Jursum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Tha'labah adalah kunyah beliau. Nama beliau adalah Jursum. Dan beliau ini adalah salah seorang kibarus sahabah, pembesar sahabat, yang mana beliau ini setelah kepergian wafatnya Rasulullah tinggal di negeri Syam. Tinggal di negeri Syam dan orang yang rajin ibadah, sehingganya Jursum bin Nashir ini wafat dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud beribadah, sujud meninggal. Dan pada saat beliau meninggal, hampir-hampir putri beliau, anak beliau pun kada tahu bahwa abah itu meninggal dalam kamar. Kada tahu. Dan diriwayatkan dalam riwayat cerita itu, tahunya putri beliau pada abah ini meninggal karena diberikan ilham oleh Allah Ta'ala lewat mimpi bahwa abah meninggal. Luar biasa, orang meninggal dalam keadaan sujud, berarti ibadah nih. Dah naik kita jualah barataan mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada khawa dalam ibadah mati husnul khatimah wal majilah, mati nang baik barang kita barataan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Sidin. Sidin mendengar dari Nabi kita. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala farada faraid." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan faraid akan beberapa kefarduan. Fala tudayyi'uha, kata Nabi kita, maka janganlah kalian tudayyi'uha, menyia-nyiakan akan kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban Allah Ta'ala telah ditetapkan kepada kita. Di antaranya salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji ke Baitullah, bakti lawan orang tua, dan lain-lainnya. Maka jangan kita sia-siakan. Salat 5 waktu adalah ibadah yang awal-awal dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kudulah sembahyang 5 waktu. Bila salat 5 waktu itu didapati sempurna, maka nang lain pun 4 juga sempurna. Tapi bila salat 5 waktu didapati kurang, nang lain 4 juga salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini bukan perkara yang biasa, tapi luar biasa. Perintah Allah Ta'ala yang diterima oleh Nabi kita, langsung Nabi kita Mi'raj diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Jangan kita nih kada lewat SMS nah nih kewajibkan nih kam kada. Nabi kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ulun sedikit. Di dalam kitab Dardir, kisah Mi'raj, kisah perjalanan Nabi kita, di dalam kitab Dardir itu disebutkan saat Nabi kita hendak naik ke Mustawan, yang mana Nabi kita kan masyhur aja sidin nancak berkisah bila bulan Mi'raj, guru kita alhamdulillah jin hadir, didampingi oleh malaikat Jibril, malaikat Israfil dan Mikail, gurulah 3 orang ini. Pada saat naik ke Mustawan, malaikat Jibril mundur, nang lain pun kalau 4, hanya Nabi kita. Jadi Jibril, andai kata selangkah aja aku naik ke atas ini kada kawa, kada sanggup. Nah pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang berada diliputi oleh nur. Laki-laki ini di Mustawan itu. Nah, jadi di sana itu Nabi kita bertanya kepada pada Jibril sebelum naik Mustawan. Wahai Jibril, siapa laki-laki itu? Amalakun, malaikatkah inya? Jarna malaikat Jibril, la, bukan. Lalu jarna Nabi kita, anabiyun, nabikah inya? La, jar Nabi kita. Jar Jibril, lain. Lalu man huwa, siapa itu wahai Jibril? Qila, lalu dijawab oleh malaikat Jibril, hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Nah lain malaikat, lain Nabi. Seorang laki-laki, kana fid dunya lisanuhu ratubun, seorang laki-laki yang adalah gawiannya di dunia, lidahnya selalu basah bizikrillah, selalu zikir lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Amalan laki-laki ini sampai di Mustawan, mulianya derajatnya nih. Amalannya yang kedua apa? Mu'allaqun bil masjid. Hatinya selalu bergantung kepada masjid. Nah ini orang-orang yang habis salat zuhur maangan lagi aku bila asar nih ke masjid pulang. Habis salat asar maangan lagi aku bila habis maghrib nih kena lebih isya pulang ke masjid. Habis maghrib maangan lagi isya kena aku ke masjid. Bah isya pulang maangan pulang aku subuh Jumatnya 4 majlisan di Masjid Suhada.
Tabangun alhamdulillah mun kada tabangun pang niat barang dulu. Tabangun sadang sudah mano nih membunyikan alarm kada mak bangun ya. Hendak bangun nah jenang bini mamagut nah ya amne kada kawaang. Dipagut bini sekalinya. Jadi bini ulun aku udah sagin. Bini ulun tuh mangai kalau kata-kata romantis kalah ulun. Kalah ulun bini ulun. Luar biasa Allah Ta'ala lah. Luar biasa rahmat Allah Ta'ala menyatukan dua orang nang keinginan berbeda, hobi berbeda, kesukaan berbeda, apalagi tapi disatukan oleh Allah Ta'ala. Yang satu mau bakalah, yang satu mau bakalah. Ini kenapa yuk? Karena cinta, rasa cinta ditanamkan oleh Allah Ta'ala di hati masing-masing. Sanggup keinginan hobi kita itu makan ini, tapi yang satu kada ketujuh bakalah. Yang satu ini, yang satu kada ketujuh bakalah, sanggup bakalah. Kenapa? Karena sudah rahmat Allah Ta'ala, cinta di hati itu sudah ditanamkan. Mau masing-masing bakalah. Itu rasa cinta yang Allah berikan kepada dua pasangan itu. Coba pian jaka masing-masing. Seikong ketujuh masin, seikong ketujuh hambar. Pian kada lawas bang to. Lawas bang. Nah itu. Kada mau mengalah. Inya lah. Bibinian kedida kalau sini. Bibinian kedida sinilah. Inya babinian itu kan semalam malam sini sampaikan di hadis Nabi kita. Babinian itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok lah, tulang rusuk yang bengkok. Bila bakarasi behimat hendak membujurakannya kada kawa patah jadinya. Patahnya apa? At-talaq. Nggih. Jadi caranya belagamatan ya, begamatan. Bila inya kada mau jua sabarai sudah toh. Kada mau jua sabarai. Inya bila lelakian sabar, pahalanya sama seperti Nabi Ayyub alaihi salam menghadapi bebinian nang bebinian sebaliknya pulang bila menghadapi lelakian yang sabarnya nih lakiannya dohai alih mengisahnya bisi laki misalnya nih kalau di sini kada ada alhamdulillah kada ada sini bisi laki nih sabar aja bebinian pahalanya seperti Siti Asiyah istri Fir'aun. Siti Aisyah orang beriman biisi laki Fir'aun orang yang kada beriman, bahkan kada beriman bukan hanya kada beriman jadi Tuhan pulang parah nih. Nah tapi sabar Siti Aisyah, orang nangka ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala Siti Aisyah. Nah habis itu yang ketiga laki-laki ini amalannya apa? Amalannya kada maulah orang tua dicaci maki orang lain, artinya kakak anak ini anak yang bakti. Naik Nabi kita ke mustawan. Nah di sini Nabi kita melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita sujud tersungkur. Nah di sini di dalam kitab itu disebutkan Allah Ta'ala menawarkan kepada Nabi kita. Jar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sal. Apa itu sal? Pinta oleh engkau wahai Nabi kita. Pinta apa aja hendak pian menyambat Nabi kita nih. Nabi kita kada orang yang luar biasa. Ditawari itu mangai kada langsung hendak bepadah ini kada. Aku hendak ini kada. Tapi apa? Nabi kita menyampaikan, ya Rasul, ya Allah, ya Rabb, engkau menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah. Dan bukan hanya itu, engkau berikan Nabi Ibrahim itu kekuasaan yang sangat besar. Ya Allah, engkau memandiri Nabi Musa dengan sempurna kata, wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, engkau memberikan Nabi Daud itu akan kerajaan yang sangat besar. Kemudian engkau lembutkan, lunakkan akan besi itu seperti adonan di tangan Nabi Daud alaihissalam. Dan engkau berikan Nabi Daud itu akan kekuasaan yang luas juga. Ya Allah,
Engkau berikan Nabi Sulaiman itu akan kekuasaan yang sangat besar. Engkau tundukkan jin dan manusia. Engkau tundukkan akan jin dan engkau tundukkan akan angin. Ya Allah, engkau jadikan Nabi Isa itu, engkau ajarkan akan kitab Injil. Engkau pahamkan akan Nabi Isa itu Injil dan Taurat, dan engkau berikan mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit kusta, juzam dan penyakit calak. Nabi kita kadang menyebut aku hendak ini kada. Nabi kita menyebutkan pemberian Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang sebelum beliau. Nabi Yusuf akhirnya apa? Karena Nabi kita menyebut bahasa kita nih, pian bahai memberi ini, tuan si anu, pian memberi anu ini. Apa jawab Allah Ta'ala? Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku jadikan engkau Habibullah, aku jadikan engkau kekasihku, kata Allah. Pemberian Allah Ta'ala, orang ini menawarakan, tentunya pasti ada sesuatu yang luar biasa, lawan ampun pemilik nih, sehingganya Nabi kita kadang meminta. Tapi pada saat Allah yang memberikan, nah jana Allah Subhanahu wa ta'ala, aku jadikan engkau kekasihku. Naran kekasih itulah kalau sudah cinta, apa aja yang dipinta disetujuinya. Kalau sudah cinta tadi, ya tadi kalau cinta sudah melekat, tahi gigi rasa coklat, jangan tahi kucing. Nah, itu pertama. Nah, inti yang akhir, panjang kisahnya lagi. Parak sudah ya, lewat sudah. Pertama, dijadikan Allah Ta'ala kekasih. Banyak lagi yang terakhir, akhir daripada kisah dialog Allah Ta'ala lawan Nabi kita, aku wajibkan engkau wahai Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat engkau satu hari satu malam sembahyang 50 kali. 50 kali. Nabi kita mendengar 50 kali itu adalah mengeluh, mau banyaknya kan ada bang guru lah, kan ada guru terima, kada dapat terima. Dah setelah turun bertemu Nabi Ibrahim, bertemu Nabi, sampai kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini ada dialognya nih. Wahai Rasulullah, apa yang engkau dapatkan tadi saat engkau bertemu zat Allah SWT? Jar Nabi kita, Allah wajibkan kepadaku dan kepada umatku sembahyang 50 kali. Ayo Nabi Musa mendengar 50 kali. Oh, jar Nabi Musa, umat engkau wahai Rasulullah tidak akan sanggup. Kadakawa aku jar Nabi Musa berhimmat menyuruh umatku. Di riwayat itu Nabi Musa ini sembahyang sidin 2 rakaat subuh, 2 rakaat petang. Itu aja sembahyang sidin. Berhimmat tuh siang, jaka kita nih siang malam menyuruh ayo umatku sembahyang. Tapi mereka kada sanggup, banyak kada kawa 2 rakaat aja. Engkau wahai Rasulullah, umat engkau orang yang halus, kada sanggup bang, kada sanggup 50 waktu. Akhirnya jar Nabi Musa, bulik pian minta keringanan. Nabi kita kada langsung cangang lawan malaikat Jibril kayak apa. Ujar malaikat Jibril, jangan kita bertunduk naik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta keringanan. Ringkas ceritanya sampai Allah Subhanahu wa taala meringankan kurang 5 sampai 5 kali. Sisa 5 rakaat, 5 waktu aja lagi nih. Tugin Nabi Musa. Naik lagi aja Nabi Musa. Minta kurangi lagi, mau naik sekali lagi habis lah parayang. Tapi lah jar Nabi kita, aku malu lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kewajiban kita 5 kali 1 hari 1 malam. Ini pun lah di sini kada damang di sini. Ada aja yang mengurangi. Inya paling ringan memang lah mengandi.
Paling ringan apa aja Imam Ghazali? Meninggalkan sholat. Apakah dari Imam Ghazali rahimahullah yang paling ringan? Yaitu meninggalkan sholat. Ya hati japian sholat. Nah, sempat guring dulu lah. Disampat 50. Begawi mana guru? Nah itu. Fala tudayyuha. Nah, kewajiban-kewajiban itu kata Nabi kita jangan engkau lalaikan, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau sia-siakan. Nah, disinilah bila kita menyia-nyiakan di akhirat kita. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ujar orang-orang yang rugi. Ya Allah, andai kata beri ulun tempo sebentar saja nih hidup di dunia, sudah meninggal nih. Sebentar barang hidup di dunia, fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Penyesalan yang didapat karena meninggalkan faraid tadi. Oleh karena itu, mari kita jaga salat 5 waktu kita ajarkan kepada anak bini kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna. Dengan kita ajari cara-cara wudhunya, cara-cara sholatnya, cara-cara istinjanya agar sempurna di dalam syariat agama. Supaya kita di akhirat nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, minta sedikit, 3 menit. Di dalam kitab disebutkan ada seorang laki-laki datang lawan malaikat iblis laknatullah alaihi. Iblis nih. Ujar laki-laki, wahai iblis, aku nih hendak jadi ikam. Aku hendak jadi kayak ikam. Berat nih. Iblis itu orang yang dicap neraka jahanam. Kalinya laki-laki hendak jadi kayak itu guru. Allah hendak jadi kayak pian. Iblis kedapang pernah satu orang pun manusia yang hendak jadi kayak aku nih. Kalinya ada laki-laki nih. Ayo aku hendak jadi kayak ikam jadi laki-laki nih. Ujar iblis, mun ikam hendak jadi kayak aku 2 aja amalannya. Bila tak amalakan nih. Dia tak amalakan lah. Pertama, ujar iblis, tahawan. Intengakan, sepelekan salat. 1 tuh amalannya. Sepelekan salat jadi kayak aku sudah tuh. Sepiliakan salat tuh. Ulun ning alih bahasa Indonesia ta anu nah apa? Sepilikan. Apa sepilikan apa tuh? Remehkan. Nah. Ulun bapak laya kada mobil lagi kena mudah-mudahan boleh. Kena. Oh, nggih. Nah, sepilikan salat. Yang kedua amalannya rancaki bersumpah. Jadi iblis rancaki bersumpah bujur ka salah ka rancaki bersumpah. Apalagi nang salah nang bujur jagin rancaki bersumpah. 2 amalan itu jadi iblis ikam jadi akuam kena. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, ujar laki-laki tadi apa? Wahai iblis, ketahuilah mulai saat ini aku sembahyang tidak akan ku remehkan, tidak akan ku sepelekan. Dan yang kedua, aku selamanya tidak akan hendak bersumpah. 2 itu. Ujar iblis, aku bersumpah cuman ikam. Kenapa? Siapapun yang bertakun masalah ini kadang pada lagi tertipu aku jadi iblis. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita belajar bahasa hadis Nabi kita, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sebenarnya mati dalam keadaan husnul khatimah, ampun ma'an barataan. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل الصواب حاجة ولدة ورحمة نسية في كتاب شرف النبي صلى الله عليه وسلم. آمين.
Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. صلى الله عليه Allahumma salli wa barik alaihi. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.